Oke, selamat sore kepada para pemirsa semua. Walaupun belum ada kayaknya yang melihat ini, mungkin sebentar lagi ya. Kita seperti biasa jam 5 setiap hari Minggu kita live di Arang Aktif dengan Bapak PA Siborong. Oke, jadi tujuan acara ini adalah untuk menyampaikan bahwa Arang Aktif suatu zat yang sangat sederhana ya, tapi bisa membantu badan kita untuk menyembuhkan diri dari berbagai penyakit. Itu saja intinya. Itu yang akan kita ulang-ulang sambil membahas dari buku Arang Aktif yang juga ditulis oleh P.A. Siboro yang sudah diterbitkan. Kita bahas satu persatu tiap bab. Dan jika ada pertanyaan, kita jawab. Ya, mungkin penekanannya lebih di situ ya. Artinya jika ada pertanyaan bisa langsung dijawab secara live. Nah, untuk minggu ini topik kita, sebelum kita masuk ke topik kita itu manfaat arang aktif, mungkin saya ulangi sedikit ya, arang aktif itu apa? Arang aktif itu adalah arang, yaitu karbon yang dihasilkan dari pembakaran tanpa oksigen, yaitu biasanya kayu atau bahan lainnya dibuat api dulu, lalu setelah itu ditutup ya, sampai tidak bisa masuk udara, jadi hanya dibakar dengan panasnya. Itulah yang disebut dengan arang aktif. Dan arang aktif ini mempunyai sifat menghisap ya, atau absorpsi ya, menghisap racun-racun, segala jenis racun ya, dan membawanya keluar dari tubuh kita. Itulah yang disebut dengan arang aktif. Itu yang sudah kita bahas ya setiap minggu. Jadi ini menjadi obat, atau dalam tanda kutip obat ya, tapi bukan obat kimia, yang membantu badan kita untuk menyembuhkan diri sendiri, karena racun-racun yang menjadi penyebab penyakit itu sudah dibawa keluar oleh arang aktif. Oke, nah sekarang hari ini topik kita manfaat arang aktif. Jadi apa sebenarnya ini? Mungkin lebih detailnya ya. Sebenarnya manfaat arang aktif ini bagi tubuh kita seperti apa? Mungkin dari pengalaman juga dari yang selama ini. Jadi Bapak P.A. Siboro ini sudah aktif melakukan seminar-seminar dan juga langsung menerima konsultasi dari berbagai orang yang memiliki penyakit dan menggunakan arang aktif untuk membantu mereka untuk sembuh dari sakitnya. Seperti apa manfaat arang aktif itu? Silakan. Halo? Oke. Oke, selamat sore para pendengar. Kalau tadi dikatakan apa sebenarnya manfaatnya arang aktif itu, yaitu adalah kita gunakan sebagai penyembuh penyakit, sebagai obat. Kenapa itu arang aktif bisa jadi obat? Tadi sudah dijelaskan sedikit bahwa arang aktif itu sebenarnya adalah arang yang biasa umum kenal, tapi yang ini pakai embel-embel aktif. Artinya arang yang dibakar tanpa oksigen ataupun nyala api gitu. Apakah mungkin ada yang terbakar tanpa zat oksigen tadi itu? Pada umumnya tidak. Terjadi kebakaran karena ada oksigen. Tapi ini yang satu ini menjadi arang dia
karena dibakar oleh panas yang sampai 900 derajat Celcius panasnya itu. Jadi berarti seperti 9 kali panasnya air mendidih. Dan tentu saja itu tidak dibuat dengan sembarangan begitu rupa. Dan kualitas daripada orang aktif itu tergantung daripada kemurnian daripada pembuatannya itu. Kenapa mesti yang seperti begitu? Karena orang aktif itu mempunyai sifat-sifat mengikat, diikatnya zat-zat tertentu. Nah sekarang kenapa bahan yang mempunyai sifat seperti itu kok bisa jadi obat umpamanya? Nah, sebagaimana mungkin kita belum tahu persis, tapi sebetulnya para peneliti, terutama ada seorang dokter yang namanya Dr. Arbuthnot Lane, ini mengatakan hanya ada satu sebab sakit. Ya, kenapa orang jadi sakit? Hanya ada satu sebabnya, yaitu racun di dalam darah. Itulah yang membuat orang sakit. Jadi sekiranya itu tidak ada di dalam darah itu, racun-racun itu, maka badan itu sendiri menjaga dirinya supaya tetap sehat. Tapi racun ini umumnya badan kita pun berusaha untuk mengeluarkan itu dari badan ini, dari dalam badan, tetapi kalau umpamanya tidak begitu cepat dia keluarkan, maka sempat juga lah dia sakit. Nah, dalam hal inilah arang mempunyai peran. Jadi kalau kita masukkan arang ke dalam badan kita, maka arang itu bila mana dia berdekatan atau berpapasan dengan racun-racun tersebut, maka itu racun itu diikatnya dan tidak dilepaskan lagi sampai akhirnya arang itu keluar bersama kotoran kita dengan racun-racun itu. Begitulah caranya dia menjadi obat. Jadi dalam hal ini sebenarnya kalau dilihat dari situ kita jangan hanya bergantung sepenuhnya kepada arang. Kita perlu menjaga hidup kita supaya terbebas dari racun-racun. Tapi di zaman modern kita ini sudah sulit. Apalagi kita yang tinggal di kota-kota besar yang padat penduduk, hanya udara aja pun sudah tidak lagi murni, belum lagi makanan-makanan kita, baik makanan yang sudah diproses atau sudah jadi maupun bahan-bahan makanan masih mentah, itu sudah penuh dengan bahan-bahan yang bisa menjadi racun. Umpamanya sayur, dalam waktu memproduksi itu ataupun menanam sayur itu pun sudah ada racunnya, yaitu racun untuk supaya jangan dimakan ulat, dia Pestisida ya. ya pestisida. Kemudian pupuk itu juga banyak yang sebenarnya bagi makanan kita beracun. Pupuk kimia ya, terutama ya. Kecuali pupuk itu pupuk alami, dalam hal ini yang Organik. jadi yang organik ataupun yang humus itu. Nah, dengan demikian, jadi makanan, udara itu pun sudah menjadi beracun. Nah, belum lagi cara hidup kita, banyak orang meracuni dirinya juga, gitu. Baik dalam soal minum umpamanya maupun makan ataupun cara hidupnya meracuni dirinya juga, gitu. Nah, tahu ya memang badan kita ini setiap hari sebenarnya memproduksi racun. Sebab nanti malam pada waktu kita tidur, kita punya badan mereparasi bagian-bagian yang rusak sepanjang hari ini.
Kita bekerja umpamanya itu badan kita itu sebenarnya sebagian rusak dia, makanya makin lama kita rasa lemah gitu. Jadi malam hari pada waktu kita beristirahat itu direparasi, dibuang itu yang sudah rusak-rusak diganti dengan yang baru. Nah, membuang yang rusak-rusak ini harusnya itu dibuangkan dari badan. Tetapi seringkali kita, apalagi zaman modern sekarang, bangun pagi-pagi sudah terburu-buru, belum sempat ke WC, belum sempat apa semua, terus berangkat kerja. Dia pikir, nanti aja lah di kantor, ke toilet begitu. Padahal sampai di tempat kerja, kadang-kadang sudah nggak sempat lagi, menunggu sudah langsung pekerjaan. Nah, jadi dengan perkataan lain, makin lama makin menumpuk racun-racun dalam badan kita. Dan mungkin itu didistribusikan lagi ke ini ya, ke seluruh badan ya. Iya. Jadi artinya pembuangan racun dari badan kita, pertama buang air besar, buang air kecil, keringat, nafas kita. Nah, itu semua pembuangan racun. Jadi seperti saya bilang tadi, tidak sempat ke toilet, tidak sempat buang air kecil, terus mobil kita pun tidak bikin kita berkeringat, umpamanya mau ke kantor atau ke tempat kerja, ya sudah tetap di dalam. Jadi, nah, oleh karena itu di sini berperan itu arang. Dan sampai sekarang hanya kira-kira itulah obat yang bisa memilih-milih itu semua. Jadi itulah gunanya. Memang tidak semua yang bisa diikat oleh arang. Ada beberapa. Nanti akan kita kasih tahu itu supaya jangan lupa. Ya, salah satu contohnya umpamanya ini seperti alkohol umpamanya ya, yang ada di dalam minuman atau di dalam benda-benda lain yang kita gunakan atau kita pegang setiap hari, itu alkohol itu tidak diikat oleh arang. Jadi kalau sekiranya ada seorang minum sudah mabuk dia karena kebanyakan minum, ya dia minum arang pun tidak akan berubah. Tapi pada umumnya yang lain-lain itu diikat. Jadi itulah cara kerjanya. Jadi apakah gunanya arang? Gunanya arang, ya kita secara bahasa umumnya, yaitu adalah obat. Bagaimana caranya mengobati? Ya seperti saya bilang tadi itu. Jadi dengan perkataan lain, kita membantu. Tapi saya selalu anjurkan, janganlah kita hanya bergantung kepada, karena ada arang yang bisa mengurangi racun dari badan ini, jangan kita hanya bergantung ke situ. Kita juga perlu berusaha untuk menjaga jangan terlalu banyak racun di dalam badan kita. Dengan kata lain, kita perlu minum 8 gelas paling tidak, apalagi daerah tropis macam negeri kita ini, mungkin 10 gelas atau 1 liter lebih barangkali perlu kita minum air. Dan juga kita perlu pentingkan waktu untuk, kalau umpamanya badan kita sudah meminta supaya buang air besar, ya kita jangan dinomor buakan gitu, kecuali sudah terancam bahaya betul. Jadi itulah gunanya arang itu. Oke, jadi ada 2 mungkin kata kuncinya di sini ya. Pertama, racun. Ini tadi ada disebutkan Arbuthnot Lane ya. Ini seorang ahli bedah dan dokter terkenal dari Inggris yang hidup di tahun 40-an, mengatakan bahwa semua penyakit pada dasarnya disebabkan oleh racun. Ini kata kunci, karena berarti kalau kita balik, orang sakit karena racun berarti orang sembuh karena
racunnya Buang. dibuang atau dikurangi gitu ya. Dan di situ ada dua, dibuang atau dikurangi. Kalau dibuang berarti ada sesuatu, yaitu seperti tadi buang air besar, air kecil, dan juga dibantu oleh arang. Sedangkan menguranginya adalah dengan ya tentu hidup sehat ya, hidup sehat. Jadi tidak bisa hanya bergantung pada obat, apakah itu kimia, apakah itu juga seperti arang ini. Ya, dan juga itu tadi racun-racun itu ya termasuk dengan bakteri-bakteri ataupun virus-virus umpamanya, itu termasuk golongannya kekotoran itu ya, kekotoran. Jadi itu pun diikat oleh orang juga. Jadi bukan seperti bukan dibunuh sebenarnya, hanya dibikin, membunuhnya bukan dia cekek ataupun ditikam barangkali begitu, tetapi diikat, tidak bisa berbuat apa-apa lagi bakteri ataupun virus itu, akhirnya mati sendiri gitu. Ya apalagi kalau umpamanya dia keluar belum mati, ya mati karena sudah keluar badan kita gitu. Jadi jangan pengertiannya itu jangan pengertian racun dalam arti yang kasarnya begitu ya, tapi dalam arti yang sesungguhnya sebenarnya bakteri-bakteri dan itu seperti tadi dibilang itu, memang dia akhirnya menimbulkan racun dalam badan, sehingga kita jadi sakit. Dan kita merasa sakit itu sesungguhnya adalah usaha dari badan kita untuk membela diri. Jadi merasa sakit. Jadi itu sebenarnya adalah tanda daripada badan itu, atau bahasanya badan kita untuk ngomong sama kita bahwa kita ini ada sesuatu yang tidak beres. Jadi kalau badan sakit, badan itu meminta kita untuk beristirahat ya. Iya, supaya lebih konsentrasi dia terhadap penyembuhannya badan itu sendiri. Makanya ada sebagian orang tidak makan obat, tidak makan apa-apa pun, tapi dia umpamanya tidur, akhirnya baik juga kan gitu. Jadi begitulah seharusnya ya. Ya, jadi itulah tergantung bagi kita yang membantu badan kita, dan begitulah prosesnya seorang yang mengalami sakit itu. Seorang menjadi sakit seperti kata dokter Lane tadi itu adalah oleh karena racun di dalam badan. Mungkin pengertian kita racun ya seperti yang sudah mau membunuh orang dikasih racun situ ya. Begitu ya, tapi dalam hal ini sebenarnya dalam hal ini sebenarnya itulah badan kita itu sendiri juga memproduksi racun itu. Artinya tadi seperti saya bilang tadi, banyak yang kerusakan di dalam badan ini yang akan diperbaiki oleh badan kita itu sendiri. Ya kalau kita buat itu, umpamakan itu seperti bertukang di dalam rumah kita, umpamanya ada yang harus direparasi, ya barangkali ada yang harus terbuang kan, yang diganti begitu. Nah ini buangan-buangan ini, itu pun kalau terus-terusan ada di dalam badan kita, itulah yang kekotoran yang menjadi racun itu. Itu harusnya dibuang. Jadi arang aktif membantu membuang itu kalau kita gunakan. Ya, jadi racun ini dalam arti yang luas ya. Jadi kita mungkin kalau dengar kata racun pikirnya wah racun seperti sianida gitu yang membunuh orang. Tapi semua kotoran dalam tubuh disebut racun. Sebenarnya kalau racun dalam arti yang dalam arti yang seperti itu sudah biasa ya. Makanya di kamar emergency room, di emergency room di rumah sakit itu selalu ada arang aktif saya dengar ya. Nggak tahu kalau sekarang ya. Untuk menangani keracunan.
Tapi kalau di beberapa rumah sakit yang sudah selalu ada itu. Ya, Jadi memang salah satu alkohol tidak bisa diikat oleh arang itu. Juga ada obat-obat yang asam-asam korosif tidak bisa juga. Terus berwater itu juga tidak bisa. DDT itu obat pemberantas malaria itu juga tidak. Zat besi itu juga tidak. Dan itu ya, kontraindikasinya ya. ya artinya kalau tahu kita keracunan termakan itu, ya tidak usah andalkan arang. Terpaksa carilah pertolongan yang paling tepat untuk itu. Ya, oke. Begitu manfaat arang. Dan ini membuat kita nyambung ya, paham gitu. Kenapa arang menyembuhkan banyak penyakit, mulai dari diare, panas, batuk, sampai influenza, sampai juga penyakit luar segala macam, bahkan kanker. Kenapa? Karena memang dia bukan obat kimia yang spesifik menyerang penyakit-penyakit tertentu, tapi dia hanya mengambil racun dan mengeluarkan sehingga badan itu sendiri bisa menyembuhkan ya. Ya. Itu sebabnya tidak ada penyakit spesifik yang ditargetkan oleh arang ini. Jadi itulah sebabnya seperti saya katakan minggu-minggu kemarin itu, bahwa arang tidak dapat dimetabolisasi oleh badan. Artinya seperti kalau kita kan makan nasi umpamanya, kita masukkan ke dalam badan kita, mulut kita telan, kemudian diolah di dalam badan kita itu menjadi menjadi cair, paling cair betul, lalu dihisap ke dalam darah, beredar ke seluruh tubuh. Kalau arang, walaupun kita minum yang sudah cair begitu, itu tidak akan dihisap ke dalam darah karena belum memenuhi syarat untuk bisa dibuat dia masuk ke dalam darah. Oleh karena itu, tidak perlu kita maksud saya, oleh karena itu, kalau kita minum arang itu untuk beberapa obat tertentu, dia tidak menimbulkan kerusakan di bagian lain karena memang dia tidak masuk ke dalam badan. Beda umpamanya seperti pel yang lain itu kita makan untuk perut umpamanya, katakanlah demikian, sudah sembuh perut, tapi lutut jadi sakit umpamanya. Begitu. Jadi ini contohnya aja. Artinya diobati satu penyakit, bisa timbul penyakit lain oleh karena obat itu. Itu sebabnya dokter begitu teliti menulis berapa dosisnya kan yang harus dimakan gitu. Jangan dilewati, sebab kalau dilewati itu menimbulkan masalah. Jadi kalau arang umpamanya kita katakan 3 kali 1 hari 1 sendok makan begitu, kalau umpamanya pun jadi 1,5 sendok umpamanya, itu enggak apa-apa. Kalau terlalu banyak, barangkali paling jadi keras itu kotoran. Karena arang pun memang juga adalah obat untuk mencret umpamanya. Dia Jadi menyerap itu ya, cairan ya. ya menyerap air, jadi dia lebih membuat lebih keras itu kotoran. Hanya dalam hal yang seperti begitu, tapi jarang-jarang itu terjadi. Mungkin 1 di antara 1.000, banyak baru ada orang yang kalau makan arang aktif lalu keras kotorannya. Ya, saya juga tidak pernah mengalaminya ya. Jadi sebenarnya dosis arang ini tidak
tidak seperti obat kimia, dosisnya tidak harus seperti itu. Tapi kurang lebih seperti apa dosisnya? Kalau kita misalnya, menurut pengalaman, ya itulah, kalau untuk orang dewasa rata-rata 3 kali 1 hari atau 4 kali 1 sendok makan. Kalau anak-anak, ya 3 kali 1 hari 1 sendok umpamanya, atau setengah sendok makan itu. Kalau bayi-bayi umpamanya, ya kita tidak boleh campur arang itu begitu langsung kasih minum, walaupun setengah sendok itu umpamanya. Kita perlu mencampur dulu di dalam gelasnya, sudah itu kita biarkan barang setengah jam atau 1 jam, jangan digoyang-goyang, supaya butiran-butiran daripada arang itu turun ke bawah. Sesudah itu dengan pelan-pelan kita ambil airnya yang sebelah atas itu, barulah diminumkan ke bayi itu. Kenapa? Karena lapisan daripada usus daripada bayi itu masih lebih halus, masih sangat halus, jadi jangan nanti sampai membuat sakit dia oleh karena arang yang bubuk arang yang masih belum dicerna oleh badan tadi itu, yang tidak dicerna oleh badan itu. Ya, jadi itu sebab apanya. Oke. Jadi itulah topik hari ini ya, manfaat arang aktif. Nah, mungkin ada satu pertanyaan yang kita terima sebelum acara ini sebenarnya, dan saya bacakan ya. Apa arang aktif bisa untuk nafas sesak, paru-paru berlendir sampai menimbulkan batuk? Kalau ke dokter cuma dikasih tablet obat sesak saja biasanya. Bagaimana ini? Ya, pertama-tama ya kita perlu tahu apa sebabnya dia begitu. Ya, kemudian seperti saya katakan tadi itu, ya seorang sakit karena ada kekotoran ataupun racun yang kita sebutkan adalah racun di dalam badan. Jadi tidak ada salahnya dikasih arang itu. Semoga dia bisa bersihkan itu dia tarik juga, paling tidak dia memperkuat badan itu sehingga dia bisa badan itu sendiri mengalahkan sesak napasnya itu tadi. Karena pada prinsipnya barangkali Maha Pencipta ataupun Tuhan Maha Pencipta sudah menciptakan manusia itu, badan manusia itu sebenarnya bisa menolong dirinya sendiri supaya tetap sehat dengan syarat-syarat tertentu, yaitu tadi pola hidup sehat itu tadi. Jadi kalau umpamanya sedikit pola hidup itu terlanggar, artinya makanlah tadi itu yang kena pestisida sayur itu umpamanya, ya dengan bantuan pengurangan itu racun-racun itu dari badan, dengan arang masih bisa menolong sedikit itu. Jadi saya kira kasih saja. Kalau dia orang dewasa kasih 3 kali 1 hari sebelum makan. Di antara jam makan ya? Ya, sebelum makan. Kalau sudah sempat makan namanya, ya kira-kira 1 jam atau 1,5 jam sesudah makan baru kasih. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, kalau gitu sudah jam 5.30. Demikian acara Arang Aktif Live kita pada hari ini. Dan mungkin sebagai penutup, saya mau sampaikan bahwa
acara ini tidak bertujuan komersil, ya, tidak bertujuan komersil. Ini hanya pendidikan ke masyarakat dari pengalaman dan pengetahuan yang kami miliki. Dan jikapun pada Facebook yang sama ini ada layanan menjual arang aktif, itu tidak untuk tujuan komersil. Jadi Bapak Ibu atau saudara-saudari sekalian yang melihat ini, yang ingin mendapatkan arang aktif, silakan cari di mana saja, di toko online, silakan ada yang jual sana sini, dan kalau perlu di Facebook ini juga ada, terserah. Jadi semoga dengan layanan ini kita bisa hidup dengan lebih sehat, ya. Oke, terima kasih kalau gitu. Sampai Baik, jumpa lagi. selamat sore, sampai jumpa. Yuk.